A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asatidzah ustadzah Masjidul Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada siang ini kita kembali bertemu dalam rangka talabul ilm. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Asatidzah ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya, masih di bab yang keempat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun fil hirsi 'ala al-'ilm. Pasal pembahasan kesungguhan di atas ilmu. Wa min adabihi al-mutaakkidah, di antara adab yang harus ditekankan pada para penuntut ilmu, terutama penuntut Al-Quran, an yakuna harisan 'ala ta'allum, hendaknya dia menjadi penuntut ilmu yang bersemangat dalam menggapai ilmu, muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqati allati yatamakkanu minhu fiha, dan bersikap gigih, tekun, ulet, rajin dalam memanfaatkan segala waktu yang dia mungkin untuk menuntut ilmu di dalamnya. Wala yaqna'a bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Hendaknya penuntut ilmu tidak mencukupkan dengan bagian yang sedikit, padahal dia mampu untuk meraih yang banyak. Wala yuhammila nafsahu ma la yutiq,
makhafatan minal malali wa dhiya'i ma hasal. Namun juga meskipun demikian, jangan sampai penuntut ilmu melakukan sesuatu yang belum mampu dia kerjakan, dikhawatirkan hal tersebut dapat menimbulkan kebosanan dan menjadi sia-sia apa yang selama ini telah didapatkan. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Dan tentunya hal yang seperti ini spesifik berbeda-beda di antara setiap personal dan keadaannya. Wa idza jaa ila majlis asy-syaikh falam yajidhu. Apabila dia datang kepada majlis gurunya dan dia tidak menjumpai gurunya di majlis tersebut, intadharahu wa lazama babahu, maka dia berusaha menunggu dan bersabar. Wala yafutu wadhifatahu illa an yakhafa karahat asy-syaikh lidzalik. Dia berusaha bersabar menunggu datangnya guru tersebut, kecuali dengan sikapnya tadi membuat gurunya tidak suka. Bi an ya'lama min halihi al-iqra' fi waqtin bi'ainihi wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Terutama kalau dia mengetahui bahwasanya gurunya tersebut hanya mengajar di waktu yang tertentu dan tidak mengajar pada waktu selain waktu tersebut. Wa idza wajada asy-syaikha na'iman aw mushtaghilan bi muhimmin lam yasta'dhin 'alayhi bal yasbiru ila istiqamihi wa faraghihi aw yansarif. Ketika dia menjumpai gurunya dalam kondisi beristirahat, tidur, atau sibuk dalam perkara yang lainnya yang penting, maka dia bersabar, tidak membangunkan gurunya atau tidak mengganggu gurunya, atau pilihan yang kedua dia kembali ke rumahnya. Was-sabru aula, namun bersabar jauh lebih baik. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dan juga sahabat-sahabat yang lainnya ketika mereka menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul belum datang atau Rasul dalam kondisi beristirahat, mereka lebih memilih untuk bersabar dibandingkan mereka pulang ke rumahnya. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi at-tahsili fi waqtil faragh wan nasyat. Begitu juga seorang penuntut ilmu berusaha bersungguh-sungguh dalam menghasilkan ilmu atau mendapatkan ilmu, baik di waktu lapang maupun di waktu yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatil syaghilat. Dan hendaknya dia bersungguh-sungguh selagi fisiknya masih kuat, akalnya masih cemerlang, dan belum disibukkan dengan berbagai macam urusan. Qabla awaridil batalah wa irtifa'il manzilah, sebelum datang masanya sepi, sibuk dengan berbagai macam hal, atau kedudukannya telah tinggi di mata manusia. Faqad qala Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh telah berkata pemimpin umat yang beriman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadilah kamu orang yang faqih sebelum kamu diangkat sebagai pemimpin. Ma'nahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum atba'un qabla an tasiru sadatan fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in. Maksud perkataan Umar, bersungguh-sungguhlah terutama dalam bidang-bidang keahlianmu selagi masih sempat, sebelum kamu diangkat menjadi pemimpin. Dalam kondisi tersebut kamu pasti akan diikuti oleh banyak manusia dan gak punya lagi kesempatan untuk menuntut ilmu. Ibtana'tum minat ta'allum li'irtifa'i manzilatikum wa kathrati syughlikum. Berusahalah menuntut ilmu dalam kondisi muda, dalam kondisi lapang,
dalam kondisi fisik yang kuat, belum memiliki kesibukan. Karena kalau nanti sudah sibuk dalam berbagai macam urusan, memiliki kedudukan, memiliki jabatan, kalian akan sulit untuk menuntut ilmu karena disebabkan oleh hal-hal tersebut. Wa hadza ma'na qaulil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Hal ini juga diaminkan oleh Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah meridainya. Bersungguh-sungguhlah dalam memahami ilmu sebelum kamu diangkat, sebelum kamu memiliki kedudukan. Karena apabila engkau telah memiliki kedudukan, maka tidak ada jalan lagi untuk menuntut ilmu seperti kamu dulu masih dalam kondisi lapang. Makna dari fasal ini adalah, terutama kita sebagai muallim dan muallimah, sebagai guru, yaitu meyakinkan murid-murid kita, penuntut ilmu kita, untuk benar-benar memanfaatkan masa mudanya atau masa kecilnya dalam rangka menuntut ilmu. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat emas, yang boleh jadi tidak akan lagi dia dapatkan di masa yang akan datang. Hal ini juga bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW, "Ightanim al-khams qabla khamsin." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wasihhataka qabla maradik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wahayataka qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum mati. Tidak diragukan lagi bahwasanya masa-masa emas menuntut ilmu adalah di masa kecil, di masa muda, di masa lapang yang belum ada beban tanggung jawab, belum tanggung jawab pekerjaan, belum tanggung jawab keluarga, belum tanggung jawab di tengah masyarakat, apalagi kalau dia memiliki posisi, jabatan dan lain sebagainya. Dan inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok manusia yang di hari kiamat dinaungi Allah. Siapa mereka? Di antaranya wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat adalah orang-orang muda yang taat kepada Allah. Karena apa? Biasanya yang muda sulit taat. Orang baru taat ketika sudah tua, ketika tubuhnya telah lemah, syahwatnya telah menurun, fisiknya sudah ringkih, nah baru dia ingat kepada Allah. Adapun muda cenderung menghabiskan waktu dalam hal yang tidak bermanfaat, terutama di zaman teknologi, game, media sosial dan lain sebagainya, ya, sehingga potensi-potensi kepintaran dan kecerdasan tersebut teralihkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memotivasi kita agar para penuntut ilmu itu betul-betul didorong semangat dalam menuntut ilmu, memanfaatkan masa mudanya untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya sebelum nanti dia sudah sibuk, sudah agak dewasa, memiliki tanggung jawab, maka kesempatan menuntut ilmunya semakin sedikit, bahkan tidak ada. Dan pepatah kita juga mengatakan, ya, di masa muda itu untuk ilmu bagaikan mengukir atas batu, ya, di masa tua seperti melukis di atas air. Sudah sulit, ya, sudah beda. Kekuatan akalnya, kekuatan fisiknya, kemauannya sudah berbeda. Oleh sebab itulah maka Rasulullah SAW memuji wasyabun nasha'a fi ibadatillah, orang-orang yang muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhkan, munculkan, dorong dan motivasi anak-anak kita
untuk memanfaatkan waktunya dalam menuntut ilmu, meraihnya sebanyak-banyaknya. Muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqat. Kalau bisa seluruh waktunya atau sebagian besar waktunya untuk meraih ilmu. Wala yaqna'u bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Motivasi anak-anak kita untuk meraih sebanyak-banyaknya. Kadang sebagian anak-anak cukuplah beberapa halaman saja atau beberapa ayat saja, padahal kita sadar potensinya lebih dari itu. Dorong mereka kepada potensi yang lebih tinggi. Dan setiap harinya berusaha ditingkatkan. Wala yuhammila nafsahu wal ma la yuqim. Namun juga memperhatikan batasnya sampai mana, batas maksimalnya sampai mana, jangan lebih dari batas maksimalnya. Kalau lebih dari batas maksimal maka dia tidak sanggup lagi dan dikhawatirkan dia akan bosan, futur dan kehilangan semangat. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwal. Dan ini berbeda-beda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Itulah berusaha hikmah, bijaksana dalam memandang orang-orang yang menuntut ilmu kepada kita. Begitu juga ajarkan murid kita untuk berusaha menghormati guru. Salah satunya adalah intadhara wa lazama babahu. Ketika gurunya belum datang, maka dia tetap memperhatikan adabnya. Berusaha menunggu, ya, bersabar, ya, tidak langsung pulang. Atau ajarkan, tunjukkan supaya dia memurajaah ilmu, mengulang-ulang pelajaran yang sebelumnya, sebelum gurunya datang mengajarkan ilmu kepadanya. Ketika waktunya telah berlangsung lama, gurunya belum juga datang, maka dia punya dua pilihan, bersabar atau pulang. Was-sabru aula. Namun bersabar jauh lebih baik. Kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu yaf'alun. Sebagaimana Abdullah bin Abbas dan para sahabat, dicontoh dari para sahabat, mereka melakukan hal yang demikian. Ketika mereka belajar untuk ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mendahulukan sabar, ya, dibandingkan mereka pulang atau kembali ke rumahnya. Dan ini juga terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, 2 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Pada momen sholat Isya berjamaah, ya, para sahabat betul-betul menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam kondisi demam yang tinggi, sakit yang parah. Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, as-sallan nas?" Apakah sahabat sudah melaksanakan salat? Maka Aisyah mengatakan, "La ya Rasulullah, hum yantaziruna." Belum, wahai Rasul, mereka masih menunggu. Gak ada satupun di antara mereka yang berani maju menggantikan Rasulullah SAW sampai ada perintah langsung dari Rasul. Begitu mereka bersama. Akhirnya Nabi berwudu, hendak berangkat ke masjid. Nabi pingsan. Ketika Nabi pingsan, beberapa saat kemudian Nabi terbangun dari pingsannya. Nabi kembali bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, as-sallan nas?" Wahai Aisyah, apakah para sahabat sudah melaksanakan salat? Maka Aisyah mengatakan, "Tidak wahai Rasul, hum yantaziruna." Mereka masih menunggumu wahai Rasul. Maka Rasul berusaha bangkit, mengambil wudu, berangkat ke masjid, pingsan lagi. Ketika Nabi pingsan, Nabi siuman sadar. Nabi kembali bertanya kepada Aisyah, "Apakah para sahabat sudah salat?" Maka Aisyah mengatakan, "Belum wahai Rasul, mereka masih menunggumu." Di masa itulah Rasul berikan mandat, berikanlah posisi imam tersebut kepada Abu Bakar. Ya, ini luar biasa para sahabat dalam menunggu Rasulullah SAW, baik dalam momen sholat, dalam menuntut ilmu, dan dalam momen-momen yang lainnya. Sehingga ini menjadi qudwah, menjadi contoh. Ya, ketika seorang guru belum datang, maka dia berusaha bersabar. Di zaman sekarang ada teknologi. Mungkin dia punya nomor HP atau yang bisa dihubungi, tanya ke gurunya, ya, di mana posisi gurunya, sampai di mana, atau tidak bisa hadir. Jangan langsung mengambil keputusan untuk membubarkan majelis. Segala sesuatunya sudah
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa ini. Berikutnya faslun, pasal pembahasan berikutnya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fit tabkir fil qira'ah wa fi nafyil hasadi wal ujub. Pasal pembahasan bersegera untuk membaca atau menyetorkan bacaan kepada guru dan menghilangkan sifat hasad dan ujub. Wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh awwal an-nahar li hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi duburiha, wa yanbaghi an yuhafiz 'ala qira'ati mahfudhihi, wa yanbaghi alla yu'thira bi nawmatihi ghairahu fa innal ithara bil qurabi makruhun. Beliau rahimahullah mengatakan, hendaknya seseorang yang belajar Al-Quran yang ingin menyetorkan bacaannya kepada gurunya berusaha datang sesegera mungkin. Terutama kalau majlisnya di pagi hari, maka dia berusaha sepagi-pagi dia datang kepada gurunya. Supaya apa? Supaya dia menjadi yang pertama menyetorkan bacaannya atau hafalannya kepada gurunya sebelum orang-orang lain atau murid-murid yang lain datang. Di hadis Nabi SAW, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahilah umatku pada bukuriha. Bukuriha bisa bermakna pagi. Wahai Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Ya, karena waktu pagi merupakan waktu yang utama, waktu yang afdal dalam menuntut ilmu, dalam beribadah, dalam mencari rezeki. Keberkahan di waktu pagi sangat besar dibandingkan ketika matahari sudah lebih tinggi atau siang. Dan juga makna dari bukuriha adalah bersegera. Wahai Allah, berkahilah umatku yang bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam melaksanakan sholat, bersegera dalam berpuasa, bersegera dalam beramal saleh. Dan itulah firman Allah, wasari'u, bersegeralah, sabiqu, berlombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Intinya orang yang bersegera dalam mendapatkan kebaikan, maka dia akan semakin diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam menuntut ilmu. Siapa yang lebih dulu datang, siapa yang lebih dulu menyetorkan bacaannya kepada gurunya, dan menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah, maka dia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Dan juga bisa maknanya, berkahilah umatku ketika mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yanbaghi an yuhafidh ala qira'ati mahfudhihi. Dan dia berusaha menjaga apa saja yang sudah dia baca, apa saja yang sudah dia hafalkan, yaitu dengan rajin memurajaah. Bukan hanya rajin di majelis, tapi di luar majelis tidak diulangi ilmunya, jangan. Apalagi berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kata Nabi Muhammad SAW, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah untuk hilang dibandingkan unta yang diikat. Sebagian murid semangat ketika di majelis, ketika di rumah Quran, atau ketika di sekolahnya, atau ketika di pondoknya. Namun ketika masa dia pulang atau di masa dia libur, dihabiskan semua waktunya tanpa sedikit pun mengulangi ilmu yang telah dia dapatkan, apalagi itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, makanya banyak orang-orang yang sudah hafal 30 juz, ketika dia liburan tidak lagi mengulangi murajaah, bisa hilang 3-nya atau bisa hilang 0-nya. Ya, kalau hilang 0-nya masih penting, ada 3 yang tersisa, 3 juz. Tapi kalau yang hilang 3-nya, tinggal 0, tidak ada lagi. Dan itu waqi', terjadi. Alam nyatanya seperti itu. Ya, tidak cukup ya menuntut ilmu bersungguh-sungguh di majelis, tapi juga di luar majelis. Ilmu tersebut harus di murajaah, baik murajaah hafalannya, atau di murajaah dengan cara mengajarkannya, atau murajaah ilmu dengan cara mengamalkannya. Apalagi itu Al-Quran.
lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Al-Quran lebih mudah hilang dibandingkan unta yang diikat. Unta yang sudah diikat dengan ikatan mati, dengan berbagai macam tali, masih bisa kabur. Apalagi unta itu tak diikat. Ya, begitu juga dalam Al-Quran, meskipun sudah dimurajaah pun kadang tetap tak mungkin. Apalagi sama sekali tidak di murajaah. Motivasi murid kita, motivasi orang tuanya supaya di rumahnya, di masa dia tidak belajar di tempat, dia juga tetap dimotivasi untuk memurajaah hafalannya. Wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ati mahfudhi. Harus diupayakan, dibiasakan untuk mengurangi dan memurajaah apapun yang sudah dia baca, apapun yang sudah dia hafal. Wa yanbaghi an la yu'thira bi naubatihi ghairahu. Dan hendaknya para penuntut ilmu terutama Al-Quran tidak bersifat ithar. Ya, ithar itu apa? Mendahulukan orang lain. Maksudnya bagaimana? Nah, kamu saja yang dulu. Ya, kamulah dulu yang nyetor ya. Saya belum siap. Ya, saya belum kuat hafalannya. Tidak, justru penuntut ilmu itu dia pengen yang duluan. Dia pengen yang duluan menyetorkan, membacakan di hadapan gurunya. Lianna al-ithar bil qurabi makruh. Karena bersifat ithar, mendahulukan orang lain dalam ketaatan, hukumnya makruh. Dan ini kita kadang terbalik. Dalam masalah dunia kita tidak ithar, dalam masalah akhirat kita ithar. Contohnya apa? Salat berjamaah. Nah, silakanlah Bapak di yang depan, saya di saf yang kedua saja. Tidak, berusaha kita yang berada di saf yang pertama. Dalam perkara akhirat jangan sampai kalah. Ya, justru harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila kamu tidak mampu mengungguli seseorang dalam masalah dunianya, unggulilah dalam perkara akhiratnya. Ya, fa innal ithar bil qurabi makruh. Bersifat ithar, mendahulukan orang lain, ini hukumnya makruh, tercela meskipun tidak berdosa, karena dia sudah merelakan bagian pahala yang besar untuk orang lain. Ya, begitu juga dalam membaca Al-Quran, menyetorkan hafalan, kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ya, siapa yang lebih dulu menyetorkan, maka dia lebih baik, dia lebih utama. Kalau bisa ada rewardnya. Siapa yang 3 pertama menyetorkan, mendapat nilai lebih, dapat nilai plus, atau mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Ajarkan diri kita dan murid-murid kita untuk tidak ithar, tidak mendahulukan orang lain dalam masalah beribadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil ithar bi hududin nufus fa innahu mahbub. Berbeda dengan sifat ithar dalam perkara-perkara dunia, maka justru itu sesuatu yang dicintai. Maka jangan terbalik, bersifat itharlah dalam perkara dunia, sehingga tidak memunculkan rasa iri, dengki, hasad, dendam. Dan jangan bersifat ithar dalam perkara akhirat, supaya kita termotivasi. Jangan terbalik, untuk dunia justru tidak ithar, sehingga yatanafasun, berlomba-lomba dalam memperbanyak harta, berlomba-lomba dalam mengalahkan orang lain dalam perkara dunia, sedangkan dalam perkara akhirat loyo, tidak bersemangat mendahulukan orang lain, sehingga akhirnya tidak ada dari perkara akhirat yang dia kerjakan. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang ithar dalam perkara dunia, terutama sahabat-sahabat dari kalangan Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun sebenarnya dirinya butuh. Sebagaimana perbuatan orang-orang Ansar ketika orang-orang Muhajirin pertama kali datang ke kota Madinah. Orang-orang Ansar dengan kedermawanannya, dengan sifat mulianya, memberikan bahkan seperempat, bahkan setengah, bahkan 2/3 hartanya kepada orang-orang yang datang dari negeri Makkah. Ya, bahkan sebagian mereka ada yang rela menceraikan salah seorang istrinya supaya dinikahi oleh orang-orang Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dalam perkara-perkara yang dia cintai secara duniawi, mereka mendahulukan orang lain meskipun dalam hal itu dia butuh. Namun dalam perkara akhirat tidak.
Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa berupaya menyaingi Abu Bakar dalam kebaikan, tapi tidak pernah menang. Sampai datang suatu masa perang Tabuk, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan donasi, mengumpulkan sumbangan sebagai bekal jihad. Maka Umar bin Khattab mengatakan, giliranku sekarang mengalahkan Abu Bakar, aku akan membawa separuh harta. Diberikan kepada Rasul, ternyata Abu Bakar membawa seluruh harta. Ya, dalam perkara akhirat, al-ithar bil qurabi makruh. Ya, mendahulukan orang lain dalam menggapai pahala akhirat sesuatu yang makruh, termasuk dalam menuntut ilmu. Bi khilafil ithar bi hududin nufus fa innahu mahbub. Berbeda dengan mengithar, mendahulukan orang lain dalam perkara dunia, dalam perkara yang dicintai jiwa, fa innahu mahbub. Maka itu sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai. Fa in ra'a asy-syaikhu al-maslahata fil ithari ba'd al-awqat li ma'nan syar'i fa asyara 'alaihi bidzalika imtathala amrahu. Ketika seorang guru memandang kemaslahatan untuk menjadikan sebuah waktu lebih cocok untuk yang mengajar, maka ditaati apa yang dia dahulukan. Wa mimma yajibu alaihi wa tata'akkadu al-wasiyatu bihi alla yahsuda ahadan min rufqatihi aw ghairihi. Di antara nasihat yang wajib ditekankan juga, tidak boleh seseorang iri, hasad kepada teman-temannya atau kepada selainnya ala fadilatin razaqahu Allahul Karim iyyaha, terhadap karunia yang telah Allah rezekikan kepadanya, wa alla yu'jaba bima hassalahu, dan orang yang mendapatkan karunia Allah janganlah bersifat ujub. Wa qad qaddamna idaha hadza fi adab syekh, dan hal ini yaitu masalah hasad dan ujub telah kami sampaikan dan jelaskan pada pembahasan adab seorang guru. Wa tariquhu fi nafil ujub, cara atau jalan untuk menghilangkan sifat ujub. An yudzakkira nafsahu annahu lam yuhassil ma hassala bihaulihi wa quwwatihi. Supaya terhindar dari sifat ujub, hendaknya seseorang mengingatkan dirinya bahwasanya apa yang dia dapatkan dari ilmu, dari keutamaan, dari kepintaran, itu semua bukan karena kekuatannya, bukan karena upayanya. Wa innama huwa fadlun minallahi ta'ala, itu semua didapatkan murni pemberian karunia dari Allah. Fala yanbaghi an yu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu bal awda'ahu Allah ta'ala fihi. Tidak pantas bagi seorang jiwa untuk bersikap ujub, berbangga-bangga atas sesuatu yang bukan dia yang menciptakannya, tapi itu semua hanya amanah dari Allah kepadanya. Wa tariquhu fi nafil hasad, dan solusi atau cara untuk meninggalkan hasad, an ya'lama anna hikmatallahi ta'ala iqtadat ja'la hadhihi al-fadilati fi hadhihi, bahwasanya Allah memiliki hikmah dalam menganugerahkan karunia kepada siapa yang dia kehendaki. Fayanbaghi alla ya'taridu 'alaiha, maka jangan sampai dia menentang hikmah Allah dalam hal tersebut. Wala yakraha hikmatan aradaha Allah Ta'ala wa lam yakrahha wallahu a'lam, dan janganlah dia membenci, murka, tidak suka dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui. Ini merupakan penekanan juga berikutnya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, meninggalkan sifat hasad dan sifat ujub. Telah dijelaskan pada pembahasan guru, sekarang kembali diulangi dalam pembahasan penuntut ilmunya. Guru tidak boleh bersifat hasad dan ujub, pun begitu juga dengan murid. Ya, karena dua hal ini merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Dan Imam Nawawi rahimahullah memberikan solusi di sini bagaimana menghilangkan sifat ujub dan sifat hasad. Yang pertama ujub itu berbangga-bangga diri, ya, dan bisa menjatuhkan kepada kesombongan
sehingga dia meremehkan orang-orang yang tidak mendapatkan seperti dirinya. Caranya adalah mengingatkan bahwasanya apa yang dia miliki dari kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, itu semua adalah karunia Allah. Itu semua adalah titipan Allah. Maka sebagai guru, kalau kita melihat ada murid kita yang pintar, yang cerdas, yang unggul, yang berprestasi, ingatkan, wahai fulan atau fulanah, jangan sombong ya, jangan ujub ya, banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kamu punya hafalan yang kuat, punya bacaan yang bagus, berprestasi dan lain sebagainya. Ustaz atau ustazah ingatkan ya, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Kalau kamu bersyukur, Allah akan semakin menambah nikmat. Ya, jangan bersifat sombong, jangan bersifat ujub, dan jangan berbagai macam bahasa yang bisa kita gunakan agar mengingatkan murid kita, agar mengingatkan penuntut ilmu kita supaya dia tidak bersikap ujub. Wahai fulan, wahai fulana, ilmu ini dari Allah. Ya, alhamdulillah Allah berikan kamu kepintaran, kecerdasan, tapi jangan lupa itu semua nikmat Allah. Ya, Allah bisa mencabut kenikmatan itu kapan saja dan lain sebagainya. Sadarkan. Ya, sadarkan murid-murid kita, penuntut ilmu kita agar menjauhkan diri dari sifat ujub, dari sifat sombong. Sebagaimana orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel mengatakan kepada Qarun, "Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin." Ingatlah ketika orang yang beriman dari kalangan Bani Israel menasihati Qarun yang sudah sombong dengan hartanya, yang sudah sombong dengan kekayaannya, padahal sebelumnya dia miskin. La tafrah, jangan berbangga, jangan ujub, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membangga-banggakan, orang-orang yang sombong. Dalam masalah hasad, kita dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini, caranya adalah kita harus meyakini bahwasanya pemberian Allah kepada makhluknya murni atas keputusan Allah, murni atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita tekankan kepada murid-murid kita, kepada pelajar-pelajar kita, bahwasanya setiap manusia itu telah ditentukan kadar rezekinya, ditentukan kadar yang dia dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang itu betul-betul bergantung kepada Allah. Kalau dia ingin sesuatu, dia minta pada Allah, bukan dengan cara bersikap yang negatif, bersikap yang curang, bersikap hasad dengan mencelakai temannya atau mencelakai penuntut ilmu yang lainnya. Ya, was'alullah min fadlih, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Sehingga kalau dia ingin sesuatu, bukan dengan cara ini, dengan cara berdoa kepada Allah. Sampaikan kepada murid-murid kita menjauhi sifat hasad. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih." Janganlah manusia itu saling dengki di antara mereka, karena setiap laki-laki telah ada bagian rezekinya dari Allah. Begitu juga dengan setiap perempuan memiliki bagian rezekinya dari Allah. Was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Ya. Dan juga kenapa dilarang hasad? Karena biasanya hasad itu di antara yang satu topik atau satu wadah. Ya, sesama pedagang dengan pedagang juga hasadnya. Ya, sesama supir dengan supir juga hasadnya. Sesama penuntut ilmu dengan penuntut ilmu hasadnya, dan bahkan sesama yang berilmu hasadnya juga sama orang yang berilmu yang lainnya. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan dalam kisah Imam Bukhari, bagaimana dia dituduh, difitnah, dicela, bahkan terusir di kampung halamannya. Sebabnya karena apa? Karena ada orang alim yang lainnya yang iri dan dengki, yaitu Muhammad bin Yahya rahimahullah. Terlepas dari ilmunya, tapi dia terjatuh dalam kesalahan, dan hasad tersebut membawa kepada keburukan yang banyak. Makanya kita berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung padamu, wahai Allah, dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki.
Ya, karena dia satu profesi, satu pekerjaan atau satu bidang minat, biasanya rentan terjadi hal tersebut. Jarang sekali hasad terjadi pada orang-orang yang berbeda segmen kehidupannya, kecuali hasad yang sifatnya umum saja. Tapi kalau hasad dalam satu bidang, biasanya saling menjatuhkan, saling menfitnah, saling menjelekkan, dan bahkan saling mencelakakan. Maka hal seperti ini harus dihilangkan. Ya, tekankan kepada murid-murid kita dan juga pada diri kita agar menjauhi sifat hasad, karena tidak ada kebaikan dari sifat hasad. Kalau ingin sesuatu bukan dengan menjatuhkan, dengan malah mengalahkan, tapi dengan memintanya kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh dalam menggapainya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada siang ini, dan ternyata kita telah menyelesaikan bab yang keempat. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada al-babu al-khamis, bab yang kelima, fi adabi hamilil Quran, adab-adab para pemikul penghafal Al-Quran. Silakan di antara asatidzah dan ustadzah yang bertanya, tafadhol. Ada di belakang. Ada. Mungkin dituliskan atau ada mic di belakang, kurang jelas suara. Baik, coba dikeraskan. Amin ya rabbal alamin wa iya. Sebagai guru. Ya. Baik, barakallahu fiik. Hal seperti ini sangat diperbolehkan. Bahkan harusnya murid memahami hal seperti ini dari gurunya, sebagaimana yang kita bahas tadi. Ya, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwasanya murid harus memahami gurunya hanya bisa mengajar di waktu yang tertentu, atau dengan kondisi tertentu, atau dengan jumlah murid tertentu. Itu harus dipahami oleh murid terhadap gurunya. Dilemanya, masalahnya di zaman sekarang banyak orang tidak mengerti adab kepada gurunya. Ya, karena guru itu seseorang yang harus dihargai meskipun dia lebih muda, meskipun dia lebih kecil usianya, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam kitab ini. Nah, namun di tengah masyarakat kita banyak yang belum memahami, sehingga kesannya cenderung guru yang lebih memahami muridnya. Harusnya justru murid yang memahami gurunya. Bagaimana tadi kita bahas, kalau gurunya tertidur, tunggu, bersabar. Kalau gurunya belum datang, berusaha dia sambil datang mengulangi hafalannya. Nah, kalau di kita kan kadang terbalik. Ya, justru kadang guru yang harus lebih memahami muridnya. Padahal dalam hubungan murid dan guru, yaitu bagaikan hubungan orang tua dengan anak. Yang namanya murid, meskipun dia lebih tua, dia harus menghargai gurunya. Ya, begitulah luar biasanya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya,
Dan guru boleh sesuai kita bahas tadi memilih waktu atau tempat atau kondisi atau jenis murid yang bisa dia ajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahlian yang dia miliki. Boleh. Dan ini juga hendaknya dipahami oleh murid-muridnya tersebut. Ya, karena kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya enggak bisa memberi. Ya, kalau kapasitasnya mengajar anak-anak disuruh mengajar dewasa kesulitan juga. Atau dia terbiasa mengajar orang dewasa tapi enggak biasa kepada anak-anak juga enggak ketemu pendekatannya. Ya, setiap orang itu punya bidang-bidang keahliannya. Ya, maka jangan dipaksakan. Kalau memang demikian keadaannya dari segi pendekatan, ya pribadi sulit ya kepada orang tua. Dia lebih suka kepada murid, anak-anak yang bisa diberikan nasihat lebih mendalam, yang bisa dibentuk. Ya kadang-kadang kalau ke orang tua kan susah membentuknya. Dia sudah lebih tua, sudah terbiasa dengan sebuah pola, itu sulit untuk membentuk lagi mentalitasnya, rajinnya. Ya, apalagi dia sudah tua pikirannya, maka dia lebih cenderung kepada yang muda, maka boleh, tidak masalah. Hal seperti ini tidak mengapa, ya, karena memang kita berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang kita mampu, sesuai dengan bidang keahlian kita. Ya Allah Alhamdulillah. Amin. Wa iya. Fadhal Ustaz. Apa? Buahan yang dibolehkan dalam hasad. Ini bagaimana bentuk hasad dalam buahan ini? Iya, itu hasad secara bahasa. Ya, hasad secara bahasa. Dalam hadis disebutkan dengan tahasud, seolah-olah hasad. Ya, bukan hasad. Ya, dalam sebagian riwayat la hasada, tidak ada hasad. Dalam riwayat yang lain la tahasuda, tidak ada tahasud. Tahasada, tafa'ala, seolah-olah. Ya, jadi dia itu seperti orang yang hasad, sebenarnya tidak. Ini disebut dengan ghibtah. Ya, ghibtah itu termotivasi. Ya, jadi makna hasad di sini adalah tahasud, seperti orang yang hasad, dan maksudnya adalah termotivasi. Dia bisa, kok saya nggak bisa. Dia mampu, kenapa saya nggak seperti dia? Nah, itu maksudnya. Jadi bukan hasad. Kalau hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah ala ghairi, berupaya bagaimana nikmat yang orang itu dapatkan hilang. Ini kan jahat, ini kan zalim. Ya tidak boleh. Ya, tapi hasad dalam hadis adalah tahasud, seperti orang yang hasad, tapi dia tak menginginkan yang dia lihat tadi ingin terjatuh, ingin terjerembab. Dia pengen sama-sama maju, tapi dia menjadikan saudaranya tadi sebagai motivasi. Ya, dia bisa kenapa tidak? Dia mampu kenapa saya juga tidak? Kalau tidak seperti dia minimal mendekati dia, ini bagus. Dalam perkara akhirat, seperti persaingan yang sehat di antara para sahabat dalam bersedekah, dalam sholat, dalam berjihad, ya. Bahkan sebagian sahabat yang miskin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahadud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami banyak mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat kami juga salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka punya harta bisa berinfak, kami enggak. Nah, ini ghibtah. Ya, takut dia kehilangan pahala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Rasulullah SAW menenangkan mereka, awalaysa Allah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan amalan yang lain juga bernilai sedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan hal-hal yang lain bernilai sedekah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari yang mungkar, bahkan kamu berhubungan badan dengan istrimu juga bernilai sedekah. Ini namanya ghibtah, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjadikan saudaranya sebagai
persaingan yang sehat, kalau bisa mengunggurinya, kalau tidak menyamainya, kalau tidak mendekatinya. Bukan hasad yang sebenarnya yang menginginkan kerugian, kecelakaan bagi orang tersebut. Dia nggak boleh. Dan hadis adalah tahasud, seperti orang yang hasad, yang dimaksud adalah ghibtah, yang termotivasi dalam melakukan kebaikan dengan melihat orang yang punya kelebihan. Sesuai dengan hadis, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Rajulun atahu Allahul Quran, yang pertama orang yang Allah anugerahkan Quran, maka dia mengatakan dalam dirinya, seandainya aku seperti dia, aku akan juga berbuat yang sama. Wa rajulun atahu Allahu malan, yang kedua orang yang Allah anugerahkan harta dan dia berinfak, maka dia mengatakan pada dirinya, seandainya aku juga seperti dia, aku juga akan berbuat yang sama. Dan juga Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dunia diberikan kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, Allah anugerahkan ilmu dan harta, dengan ilmunya dan hartanya dia mendapatkan pahala. Golongan yang kedua, orang yang hanya mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan harta, lalu dia mengatakan kepada dirinya, wahai Allah, seandainya aku mendapatkan harta seperti si fulan, aku juga akan berbuat yang sama. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sawa. Mereka berdua dalam pahala sama. Meskipun dia nggak punya, tapi dia punya cita-cita, bisa disamakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah jihad, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ada di antara penduduk kota Madinah yang juga mendapatkan pahala meskipun mereka tidak berangkat. Habasahum al-marad. Mereka pengen berjihad tapi tertahan karena sakit. Ya, mereka pengen pergi juga. Maka dalam sebagian jihad, sebagian sahabat yang sakit menangis, wahai Rasulullah, saya pengen pergi juga, tapi karena ada sakit dan lain sebagainya, saya tidak bisa berangkat. Ya, maka ini ghibtah, ini terpuji. Yang terlarang adalah hasad. Yang dalam hadis seperti hasad, tapi bukan hasad, disebut dengan ghibtah. Ya, Allah a'lam bishawab. Bagaimana pujian? Apakah ada? Maka jawabannya ada. Bahkan bukan cuma para ulama, bahkan Nabi sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering memuji para sahabatnya yang bersegera dalam kebaikan. Contohnya dalam sebuah hadis, ya, ada beberapa orang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan doa-doa kebaikan. Lalu datanglah Abu Hurairah yang berdoa dengan doa yang lebih baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, sabaqakuma bihi Abu Hurairah. Abu Hurairah telah lebih dulu mendahulumu dalam kebaikan. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lainnya, sabaqaka biha Uqashah. Uqashah sudah lebih dulu mendahuluimu dalam kebaikan. Rasulullah SAW mengapresiasi orang-orang yang mendahului dalam kebaikan di antara para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW di malam hari pernah mengumpulkan para sahabatnya, menanyakan beberapa hal. Siapa di antara kalian yang sudah mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa di antara kamu yang di hari ini sudah menyelenggarakan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang berbuat seperti ini, seperti itu? Maka Abu Bakar selalu mengangkat tangannya. Maka Nabi mengatakan, fa innahu sabiqun bil khairat. Sesungguhnya Abu Bakar benar-benar mendahului kalian dalam kebaikan. Dan juga suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama Abu Bakar dan Umar, sedang berjalan berdua. Kemudian melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang sholat sunnah sendiri, namun mengeraskan bacaannya. Kemudian Rasulullah SAW diam sejenak mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah terkesima dengan tajwidnya, dengan iramanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda setelah melewati Abdullah bin Mas'ud, man arada an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati
Ibnu Mas'ud atau kama qala sallallahu. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka membacalah seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Pujian tersebut didengar oleh Abdullah bin Mas'ud, sudah lewat Nabi bersama Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan dalam hatinya, nanti malam saya akan beri kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya bacaan Qurannya direkomendasikan oleh Rasulullah. Di malam hari Umar bin Khattab pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud, kemudian minta izin masuk ke dalam rumahnya. Lalu Umar mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya tadi Rasulullah mendengar bacaan Quranmu dan beliau mengatakan bahwasanya siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran turun, bacalah seperti bacaanmu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Terima kasih atas pujianmu, namun Abu Bakar sudah mendahuluimu. Abu Bakar sudah duluan sampai. Ya, aku sudah tahu pujian ini karena Abu Bakar sudah duluan sampai. Dipuji Abu Bakar oleh sesama sahabat. Dan tentunya banyak lagi berikutnya sahabat memuji tabi'in atau sama tabi'in saling memuji tabi'in dengan tabi'ut tabi'in dengan generasi-generasi yang berikutnya, ya. Bahkan sebagian ulama dengan terang-terangan merekomendasikan sebagian muridnya karena mereka lebih unggul, lebih faqih, lebih bersemangat. Banyak sekali kalau kita temui dalam kitab-kitab para ulama. Dan terutama lagi kalau yang dipuji sudah meninggal dunia, karena orang yang meninggal dunia sudah selamat dari fitnah dibandingkan orang yang masih hidup. Jadi hal seperti ini diperbolehkan tentunya dengan menjaga batasan-batasan syariat. Jangan sampai memuji berlebihan, karena pujian yang berlebihan kata para ulama bagaikan racun, ya. Bisa orang-orang kadang bisa tergelincir gara-gara pujian. Ya, maka kita pun juga harus bersikap bijaksana dalam memuji orang lain atau memuji murid kita, berusaha menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, para ulama sering menyebutkan ahtasibu ala ma'alam, ya, aku memujinya sesuai dengan yang aku ketahui. Wala uzaki 'ala Allahi ahada, aku tidak menganggap seseorang suci di mata Allah sedikit pun, karena Allah yang lebih tahu siapa yang betul-betul suci, siapa yang betul-betul baik. Ahtasibu 'ala ma dzakartu, aku hanya memuji sesuai dengan yang aku pikirkan, yang selama ini dalam muamalah, dalam keseharian sebatas itu. Tapi pujian sebenarnya diketahui oleh Allah, apakah orang ini layak dipuji atau tidak. Intinya boleh memuji murid-murid yang unggul, yang cerdas, yang semangat, boleh, selagi menjaga batasannya. Kita bersikap bijaksana dalam hal ini, karena Rasulullah dalam prakteknya memuji para sahabat pun juga saling memuji. Ya, ini hal sesuatu yang baik. Ya, Allah a'lam bishawab. Saya ya. Terkait membaca Al-Quran, apakah membaca Al-Quran itu tidak boleh dengan suara yang lantang? Di sana tidak ada orang Islam beribadah di dekat, tidak boleh. Iya, larangan membaca Al-Quran dengan suara yang lantang. Ini larangannya khusus ketika seseorang berada di masjid dan ada yang lainnya yang sedang beribadah. Tapi kalau dia bersendirian, mungkin di rumahnya atau di masjid yang tidak ada orang lain yang sedang beribadah, maka seperti ini diperbolehkan. Dan hal seperti ini diperbolehkan. Larangan tersebut khusus sesuai dengan hadis yang sahih ketika Nabi sedang beriktikaf di bulan Ramadan bersama para sahabatnya, maka ada beberapa orang sahabat yang mengeraskan suaranya, sedangkan ada sahabat yang lain yang sedang tahajud, yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang berdoa, berzikir. Maka Rasulullah SAW melihat fenomena tersebut, melarang sahabat tadi untuk meninggikan suaranya. Dan ini tentunya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Ketika membaca Al-Quran dengan suara yang keras mengganggu orang lain, ya, masuk menggunakan pengeras suara misalkan, ya, sebagian masjid mengeraskan suara Al-Quran, ini keluar mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat, itu kan tak boleh. Dan kita dalam kondisi yang menyendiri, tidak ada orang lain yang terganggu dengan suara kita, maka seperti ini insyaallah ta'ala diperbolehkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Namun bisa sebenarnya dia tidak sendiri, ada orang lain, tapi
tapi orang lain tidak sedang beribadah dan orang tersebut merasa terganggu sih dengan baca Al-Quran. Ya, kita kecilkan suara. Ya, kita kecilkan suara kita, tidak terlalu keras. Allah alam. Allah. Ini di surah Al-A'raf ayat 24 itu ya. Ya. Ini apabila kalian mendengarkan baca Al-Quran, Ya. maka diam atau dengarkan. Bagaimana kondisi ketika dalam kelas kan semua sesuatu kan membaca atau mempersiapkannya. Ya. Bagaimana implementasi itu? Apakah terlanggar atau gimana? Kan saling sama membaca semuanya. Ya. Tidak saling mendengarkan. Ya, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Poin yang pertama, perintah di sini sifatnya istighfar. Sifatnya anjuran, hukum asalnya. Yang kedua, dapat diamalkan dalam kondisi memang untuk mentadabburi. Yang ketiga, tidak diamalkan ketika dalam kondisi yang khusus. Seperti contohnya tadi, dalam majelis ilmu, dalam halaqah, ya sama-sama membaca Al-Quran dalam kondisi beriktikaf, sama-sama membaca Al-Quran dalam kondisi bersama sedang membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini tidak diamalkan yang seperti ini, karena masing-masing sedang mencari pahala, sedang mempersiapkan hafalannya, sedang mempersiapkan atau mengulangi hafalannya, murajaahnya. Maka ini berlaku pada hal-hal yang memang dibutuhkan tadabbur, seperti sholat berjamaah, sholat berjamaah. Apa yang dibaca imam dengarkan, ya, dengarkan, tadabburi. Atau dalam majelis yang salah seorang yang membaca Al-Quran, dengarkan. Ya, adapun dalam kondisi ijtima' berkumpul, sama-sama membaca, sama-sama menghafal, sama-sama memurajaah, maka ayat ini tidak diamalkan, karena masing-masingnya sedang mengejar pahala dari apa yang dia baca. Tapi dalam kondisi yang salah satu membaca Al-Quran, dalam majelis ilmu, ya, dalam pertemuan ada sebagian yang membuka acara dan membaca Quran, dengarkan. Karena memang cuma dia yang baca, yang lain dengarkan dia. Salat berjamaah, terutama Al-Fatihah, imam baca, dengarkan, ya, supaya masuk ke dalam hati. Ya, ketika ada pertunjukan lain sebagainya, demonstrasi hafalan Quran, ada sebagian yang ditampilkan membaca Al-Quran, membaca dengar. Ya, karena memang cuma dia yang baca. Dalam kondisi seorang yang membaca, yang lain tidak membaca, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan simaklah, diamlah. Tapi kalau sedang sama-sama mengajar pahala, maka ayat itu diamalkan. Allah a'lam bishawab. Ini mesti nyambung dengan itu. Karena sekarang kan kita lihat di masjid kan ada dengan keras pakai mic itu tuh gimana? Apakah kita wajib mendengarkannya atau mengabaikan? Di masjid? Iya, kan sering dengan murotal itu, keras dengan murotal. Iya, murotal dengan kaset. Iya, pakai cara pakai mic keluarnya kedengaran gitu. Itu apakah wajib mendengarnya atau gimana? Apakah melanggar? Tidak wajib. Ya, insya Allah tidak wajib. Ya, kenapa demikian? Karena dia diputar dalam kondisi tidak mengharuskan orang mendengarkannya. Artinya apa? Diputar sembari mengisi waktu. Ya, berbeda dengan momen sholat, momen majelis ilmu atau pertemuan yang memang orang sedang dalam kondisi fokus, itu disunahkan untuk mendengarkannya. Adapun murotal yang dipasang sambil berkendara atau di masjid-masjid sambil bekerja, maka ini dalam kondisi syughul, dalam kondisi tidak fokus. Maka yang seperti ini tidak tercela kalau kita kesannya mengabaikannya atau tidak terlalu fokus mendengarkannya, maka ini tidak masuk ayat tadi. Ya, jadi memang ada yang membaca, yang lain dalam kondisi fokus berusaha mendengarkan. Ya, Allah a'lam bishawab. Apa? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami dan kita amalkan. Terlebih
lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.